kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan baca ta'awudz adalah disunnahkan selagi kita belum terlanjur membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita terlanjur baca bismillah karena kita telah masuk rukun qauli, maka kita tidak perlu lagi baca a'udzubillah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita baca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Memang pendidikan kalau kita hendak baca Al-Quran, hendaknya kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pendidikan dari Allah dan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya ta'awudz adalah sunnah dengan catatannya, yaitu sebelum kita terlanjur membaca bismillah. Maka siapapun yang sudah terlanjur baca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qra'al Fatihata bitasydidatiha. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah lengkap semua dengan huruf-hurufnya. Pakai huruf yang dalam bentuk matnya, pakai huruf yang dalam bentuk tasydidnya. Sebab tasydid itu adalah dua huruf. Mudha'af. Mat adalah juga huruf yang dipanjangkan. Maka tidak boleh ada yang satu dibuang. Berusaha, maka belajar baca Fatihah ini adalah wajib. Fardhu ain bagi orang yang memang mau belajar ilmu sholat. Harus belajar Fatihah yang benar. Biarpun yang lainnya nggak bisa membaca, tapi Fatihah harus benar. Membaca surat Al-Fatihah dengan benar sesuai dengan kemampuannya, bukan benar menurut sesuai dengan bacaannya seorang qori internasional, bukan. Benar tentu sesuai dengan kemampuannya. Dengan mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya, kemudian panjang pendeknya dan seterusnya, tasydidnya. Di sini wajtahid fil farqi bainal dhati wal dha. Hendaknya kita bisa membedakan antara dhad dan dha. Jangan walad dha, bukan walad dzalin, walad dha. Jadi adha dengan dha harus dibedakan. Ya, artinya ini peringatan dari Imam Ghazali rahimahullah taala agar kita benar-benar serius di dalam membaca atau belajar membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah waladhdallin amin ada disunahkan amin. Jika aminnya makmum itu sama dengan aminnya malaikat akan dikabul. Amin artinya istajib. Kabul doa kami ya Allah. Setelah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu kan doa semuanya. Kalau kemudian amin wala tasilhu biqaulika waladdallin, hendaknya amin yang kita baca tidak disambung dengan waladdallin. Itu pun tidak membatalkan dan bukan dikatakan haram sekalipun, atau itu hanya dianjurkan kesunahnya waladdallin amin. Untung-untung kita kalau sempat kita berdoa ala karnya tentang Rabbi firli warhamni, tentang doa setelah waladdallin. Dianjurkan agar waladdallin tidak disambung dengan waladdallin amin, bukan begitu. Biarpun kalau seandainya begitu waladdallin amin ya sah aja, nggak ada masalah. Cuman dianjurkan agar tidak disambung antara waladdallin dengan amin. Waslan tidak disambung. Wajhar bil qiraati fi subhi. Kemudian kalau kita salat subuh, hendaknya kita mengeraskan bacaannya. Bacaan salat subuh. Bacaan surat maksudnya, baik surat Al-Fatihahnya atau surat yang kita baca setelah surat Al-Fatihah, itu adalah sholat jahriyah, sholat yang dianjurkan kita untuk mengeraskan suara jika kita adalah seorang imam atau kita sholat sendirian. Tapi kalau makmum tidak. Sholat sendirian dianjurkan mengeraskan suara, tapi kerasnya bukan pakai mikrofon, keras yang jelas melebihi daripada memperdengarkan suara ke telinga kita sendiri, melebihi daripada kita memperdengarkan untuk diri kita sendiri, cukup sedikit diangkat, maka itu sholat jahriyah, sholat terang-terangan. Sholat jahriyah, sholat fardu yang dianjurkan kita untuk mengeraskan suara, yaitu subuh 2 rakaat, kemudian maghrib 2 rakaatnya, maghrib 3 rakaat tapi 2 rakaatnya dibaca keras, isya 4 rakaat 2 rakaatnya dibaca keras. Di sini adalah fi subhi, sholat subuh, rakaat pertama kedua. Maghrib isya, ini maksudnya bukan semua 4 rakaatnya, 3 rakaatnya maghrib, tidak, fi rakaatainil ulaya ini di 2 rakaat yang pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya. Ila antakuna makmuman. Kalau makmum nggak boleh mengeraskan. Bahkan kalau imam membaca surat tidak dianjurkan sang makmum membaca surat. Kecuali di saat tidak mendengar imam membaca surat, maka dianjurkan dia membaca surat.
Kalau dengar bacaan surat imam, sang makmum tidak baca surat. Kalau Fatihah, iya, makmum tetap membaca surat Fatihah. Jangan salah paham di sini. Jangan sampai ada mengira bahwasanya, oh, makmum tidak wajib baca surat Fatihah. Tidak. Makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Imam wajib baca surat Al-Fatihah. Makmum juga wajib baca surat Al-Fatihah. Adapun membaca surat bagi makmum pelan. Tidak disunahkan baca surat. Nah, kecuali di saat tidak mendengar pun juga tidak perlu tidak mengeraskannya. Yang mengeraskan di sholat jahriyah, yang mengeraskan adalah imam atau kita sholat sendiri. Tapi jangan sampai biasa sholat sendiri, berarti kan tidak sholat berjamaah. Wajhar bitakmin, adapun mengamini, ya amin, makmum pun juga meraskan. Dan itu sudah biasa kita laksanakan setelah imam mengucapkan kalimat waladdallin, langsung amin. Istajib doai, ya Allah, kabul doaku. Dan juga di dalam baca surat Al-Fatihah, hendaknya itu pakai fasal bukan wasal. Selagi tidak dalam keadaan misalnya waktunya sempit dan sebagainya, kalau waktunya longgar normal, hendaknya membaca surat Al-Fatihah itu ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafas Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Biarpun boleh disambung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman lebih utama adalah al-faslu, bukan al-waslu. Dipotong satu ayat demi ayat demi ayat, seperti itu. Itu lebih bagus cara membacanya. Jadi para santri digunakan fikihnya. Kalau jadi imam di masjid, tolong kalau bisa ya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat. Kalau pengen misalnya karena tarawih dan sebagainya, ya boleh saja misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Boleh disambung begitu juga sah, sesuai bacaan Al-Qur'an sah. Cuma dianjurkan oleh para fuqaha ahli fikih hendaknya satu-satu, itu lebih bagus, satu-satu. Satu ayat demi ayat, begitu ya. Ini adalah ilmu, hendaknya diamalkan. Apalagi jangan sampai, makanya anak-anak yang sudah menghafal Al-Quran, gabungkan antara ilmu Al-Quran dan fikihnya. Bahkan nanti ada misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Biasanya begini. Kalau kaidahnya cara qari, pembaca Al-Quran begini. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kan berhenti biasanya. Lah, enggak kuat. Ghairil maghdubi alaihim kan enggak kuat. Tidak kuat, coba diperhatikan. Ghairil maghdubi alaihim, berhenti. Cara bacaannya menurut qurra kan diulang dari belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, ini adalah menurut qurra dan sah benar menurut bacaan qurra. Tapi kalau ahli fikih mengatakan tidak begitu. Jangan sampai ada surat di dalam pembacaan Fatihah yang diulang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kan tidak kuat. Maka kalau ahli fikih langsung aja waladdallin, jangan diulang ghairil maghdubinya. Nah, cuman jalan tengahnya kalau menunjukkan dia ahli fikih dan ngerti qiraah, enggak akan berhenti di situ. Kemarin waktu al-Isra di pondok ini belajar Al-Quran selalu berhenti ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, terus diulang lagi. Maka gabungkan ahli fikih dan baca Al-Quranmu. Jadi begini, langsung disambung, jangan sampai berhenti di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aman kalau begitu. Ahli fikih tidak menyalahkannya, qurra pun tidak menyalahkannya. Ini sedikit ini perlu diperhatikan. Jadi kadang hanya bacaan Quran saja diperhatikan, tapi sisi lain ahli fikih
Biarpun ahli fikih tidak mengatakan batal, ada memang yang mengatakan pengulangan rukun qoli adalah batal. Karena itu menghindar dari mengulang rukun qoli, maka kita membacanya harus waspada, hati-hati. Sekelumit ulama ada yang mengatakan batal semacam itu, tapi kebanyakan tidak mengatakan batal. Maka dari itu dianjurkan cara bacanya seperti itu, jangan diulang. Bagian daripada surat Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Walakin ifsil bainahuma bimiqdari qaulika subhanallah. Jadi antara surat yang kita baca, misal minal jinnati wan nas, dengan takbir rukuk paling tidak ada jedanya sekadar kita membaca subhanallah. Minal jinnati wan nas. Subhanallah. Allahu akbar, seperti itu. Bukan langsung disambung minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Biarpun boleh, tapi tidak begitu caranya yang tepat. Maka ayo gabungan antara bacaan Al-Qur'an sama fikihnya. Kalau bacaan qurra kan begitu, disambungkan minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Ini Allah enggak, jinnati Allahu akbar begitu nanti. Minallahu akbar kan begitu. Misalnya pengen menerapkan qiraah, tapi tidak begitu. Cara yang tepat adalah gabungkan antara bacaan ilmu membaca Al-Qur'an, kemudian digabungkan dengan fikihnya. Minal jinnati wan nas. Kadar orang baca subhanallah baru Allahu akbar. Sampai di sini ya insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa kun fi jami'i qiyamika mutrikan qasiran nadrak insyaallah. Ini sedikit lagi. Dan hendaknya engkau di dalam berdiri mutrikon menunduk, qasiran nadrak membatasi pandanganmu, ala musallaka ke tempat sholatmu. Jadi kalau sholat itu selagi kita tidak di depan Ka'bah ya, kayak di rumah begini, upayakan pandanganmu ke bawah, menghadap ke tempat sholatmu, ke tempat sujudmu. Fadzalika ajma'u lihammik, karena itu akan menjadikan terarah pandanganmu gak kemana-mana. Ajma'u lihammik. Jadi menjadikan konsentrasimu kepada sholat saja, bukan kemana-mana. Kalau tolah yang lihat nanti. Wa ajtar lihuduril qalbika, akan lebih pantas untuk menjadikan sholatmu itu khusyuk. Lebih mudah menjadikan sholatmu itu khusyuk, hadir hatimu.